Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk video yang kali ini kita akan membahas materi terakhir mengenai keseimbangan pasar. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar dua macam barang. Jadi nanti dalam konteks kali ini kita akan ngomongin kalau misalkan ada dua barang, barang X dan barang Y, dimana barang-barangnya itu bisa saling menggantikan atau mungkin saling melengkapi. Jadi nanti kita akan mengenal dua macam barang. Misalkan yang pertama itu barang yang substitusi. Jadi modelnya itu bisa menggantikan substitusi. Sementara yang lainnya itu komplementer. Jadi saling melengkapi gitu ya. Oke. Yang pertama ya, kita biasanya kan kadang-kadang permintaan suatu barang itu dipengaruhi oleh permintaan barang yang lain. Hal ini dapat terjadi jika dua macam produk itu saling berhubungan. Berhubungannya bisa dalam artian saling menggantikan, substitusi, atau melengkapi, komplementer. Contohnya yang substitusi misalkan beras dengan, kalau di sini contohnya gandum ya, tapi kayaknya kalau di Indonesia beras nggak bisa digantikan dengan gandum ya. Apa ya kira-kira? Mungkin mie. Jadi atau mungkin ya pokoknya itulah. Beras dengan bahan yang lain. Kemudian minyak tanah dengan gas LPG. Nah, itu dan seterusnya. Itu kan saling menggantikan bisa. Terus yang komplementer itu saling melengkapi. Jadi misalkan teh dengan gula, semen dengan pasir. Nah, karena saling melengkapi, kadang-kadang harga semen itu ya bergantung dari harga pasir. Begitu juga dengan tadi minyak tanah dengan LPG misalkan, karena dia saling menggantikan, kadang-kadang harganya minyak tanah itu bergantung juga dengan harga LPG. Mungkin kalau saling menggantikan, kalau LPG-nya naik, mungkin juga minyak tanahnya juga ikut naik, atau kebalikannya, atau pokoknya intinya ketika harga satu barang itu dipengaruhi oleh harga barang yang lain yang ada kaitannya, entah itu substitusi atau mungkin komplementer, itu nanti masuknya ke kasus yang seperti ini. Nah, terus kalau yang seperti itu kasusnya bagaimana? Nah, nanti kita akan mengenal untuk setiap barang itu ada fungsi penawaran dan juga fungsi permintaannya sendiri. Ini dalam layarnya di sini kita sudah punya kita punya dua barang ya, X dan Y ya. Nah, kalau QDX itu berarti fungsi permintaan untuk barang X. Kalau QDY itu berarti fungsi permintaan untuk barang Y. Nah, kalau PX itu berarti harga barang X, PY itu harga barang Y. Kalau QSX itu berarti fungsi penawaran barang X, dan kalau QSY itu fungsi penawaran yang barang ke Y. Nah, terus nanti keseimbangannya seperti apa kondisinya? Nah, ini ya. Keseimbangannya itu dapat terjadi jika QDX sama dengan QSX atau QDY sama dengan QSY. Jadi fungsi permintaannya barang X sama dengan fungsi penawarannya barang X, atau fungsi permintaannya barang Y sama dengan fungsi penawarannya barang Y. Oke, contoh soal langsung aja. Misalkan kita punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk dua macam produk yang berhubungan substitusi sebagai berikut seperti ini. Jadi sudah ada rumusnya sendiri. Nanti kita akan mencari tentukan harga yang terjadi ketika kondisi keseimbangan tercapai. Oke ya, kita akan coba kerjakan.
negatif 4 dikurangi PX plus 3 PY. Berarti ketemunya ini negatif 4 saya ke ruas kiri jadi 10, negatif PX pindah ke sini jadinya negatif 2 PX, PY nya pindah ke sini menjadi berarti tinggal jadi min 1, berarti sisa 2 PY gitu ya. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, untuk mencari kondisi keseimbangan harga masing-masing barang X dan Y harus kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dalam hal ini PY nya koefisiennya sudah sama, jadi kita pakai nggak usah dikali-kalikan aja ya. Jadi 10 sama dengan 6PX kurang 2PY, terus 10 sama dengan negatif 2PX ditambah 2PY. Berarti karena ini koefisiennya sudah sama tapi tandanya berbeda, berarti tinggal kita jumlahkan, ketemunya 20 sama dengan 4PX. Habis ya, berarti PX nya hasilnya adalah 5. Kemudian tinggal kita cari PY nya. Saya mau memasukkan substitusinya ke persamaan 1. Ke persamaan 1. 10 sama dengan 6PX min 2PY. PX nya itu 5, berarti 6 dikalikan 5 kurangi 2PY sama dengan 10. 10 min 30 itu min 20 min 2PY, berarti PY nya sama dengan 10. Nah, jadi sudah ketemu. Berarti ketika kondisi keseimbangan tercapai, harga barang X itu 5, harga X 5, dan harga Y itu adalah 10. Terus sudah selesai apa belum? Belum ya, kita masih harus mencari nilai Q nya. Q untuk barang X itu berarti bisa kita cari dari Q DX atau Q SX. Kita pakai yang Q DX aja. Q DX itu 5 dikurangi 2PX ditambah PY, berarti 5 dikurangi 2PX. 2 kali 5 berarti 2 kali 5 10 ya, ditambah PY nya 10, habis ya. Berarti QDX nya itu 5. Kemudian kalau mau mencari keseimbangan banyaknya barang Y, kita bisa pakai QDY, bisa pakai QSY. Saya pakai QSY aja. Berarti negatif 4 min PX plus 3 PY, berarti negatif 4 min 5 plus 3 kali 10, jadi negatif 9 plus 30 atau 21. Jadi ketika keseimbangan harga barang harga P itu adalah 5, kuantitinya, Q nya P itu adalah 5. Mohon maaf, harga barang X dan kuantitinya X itu 5 dan 5. Sementara kalau harganya Y, harga Y itu adalah berapa tadi? 10, kuantitinya Y itu adalah 21. Itu tentang keseimbangan dua macam barang yang saling bersubstitusi ataupun saling melengkapi komplementer. Demikian, terima kasih.